Seorang polisi di Jawa Timur bernama Yanto, terkenal sebagai aparat yang rakus akan uang haram. Korupsi, suap, dan pemerasan menjadi kebiasaannya. Saat bulan puasa, keburukannya makin menjadi, dia menerima suap dari bandar narkoba di siang bolong sambil pura-pura berpuasa. Namun, pada suatu malam, setelah memakan uang haram dalam jumlah besar, tubuhnya mulai berubah secara misterius. Pagi harinya, dia bangun dalam bentuk seekor babi. Kejadian ini membuatnya panik dan harus berusaha mencari cara untuk kembali menjadi manusia sebelum terlambat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Ketika Anda subscribe channel ini, saya doakan rezekinya lancar, panjang umur dan sehat selalu. Amin. Di tengah panasnya Jawa Timur di bulan Ramadan, suara azan zuhur menggema di udara, namun tidak sedikit pun menggoyahkan hati Yanto untuk beribadah. Di balik meja kerjanya yang berantakan, dia sibuk menghitung lembaran uang pecahan 100.000 yang baru saja diterimanya. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena gairah akan kekayaan yang terus bertambah. Yanto sudah lama kehilangan rasa takut terhadap dosa. Baginya, puasa hanyalah formalitas, dan uang adalah satu-satunya Tuhan yang nyata. Siang itu, kantornya sepi. Rekan-rekannya yang lain sedang istirahat atau tidur siang untuk menunggu waktu berbuka. Yanto tahu ini adalah waktu terbaik untuk bertransaksi. Seorang pria berperawakan tinggi, mengenakan kemeja lusuh, duduk di depannya dengan wajah tegang. Pria itu, seorang bandar narkoba kecil-kecilan, baru saja menyerahkan amplop tebal sebagai uang damai. Yanto tersenyum sinis. "Ini buat keamanan, biar urusanmu lancar," katanya sambil memasukkan uang ke dalam laci meja. Pria itu mengangguk lemah, lalu buru-buru pergi. Setelah pria itu pergi, Yanto membuka laci dan menatap tumpukan uang dengan penuh rasa puas. Dia menarik napas dalam, seolah-olah menghirup aroma surga yang terbuat dari lembaran rupiah. "Setan pun pasti iri padaku," gumamnya sambil tertawa kecil. Perutnya mulai keroncongan, tapi dia tahu tidak bisa makan sembarangan. Dia harus tetap terlihat seperti polisi yang taat berpuasa, meskipun hatinya penuh kerakusan. Saat dia termenung, pintu kantor terbuka sedikit. Seorang rekan, Anton, mengintip. "Yanto, ayo ke masjid dulu, tarawih nanti bareng kita," ajak Anton dengan nada santai. Yanto berpura-pura tersenyum, "Iya, nanti nyusul, bro." Begitu pintu tertutup kembali, ekspresinya berubah. Dia menggelengkan kepala dengan sinis. "Untuk apa ke masjid kalau uang yang kupunya bisa membuat hidupku lebih nyaman?" katanya dalam hati. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar di telinganya. Suara itu samar, seolah datang dari dalam lacinya sendiri. Yanto mengerutkan kening dan perlahan membuka laci. Tidak ada siapa-siapa, hanya tumpukan uang yang terbungkus rapi. Namun, perasaannya mulai tidak enak. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Apakah dia mulai berhalusinasi, ataukah ini hanya efek dari kegembiraan yang terlalu berlebihan? Dia menggelengkan kepala dan mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Sambil mengambil tisu, dia mengelap keringat di dahinya. Mungkin ini hanya efek kelelahan. Toh, selama ini dia sudah berkali-kali menerima uang haram dan tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, dia merasa ruangan ini lebih panas dari biasanya, seakan ada sesuatu yang mengawasinya dari bayangan. Di luar kantor, suara azan asyar berkumandang, menandakan bahwa waktu terus berjalan. Yanto menghela napas, lalu berdiri untuk meregangkan tubuhnya. Dia menatap kaca jendela dan melihat bayangannya sendiri. Namun, ada sesuatu yang aneh. Matanya terlihat lebih besar, lebih bulat. Bentuk hidungnya juga tampak sedikit lebih lebar dari biasanya. Dia mengerjapkan mata beberapa kali, tapi bayangan itu tetap ada. Napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yanto merasakan sesuatu yang tidak bisa dia beli dengan uang, ketakutan. Dengan tangan gemetar, dia meraih segelas air putih dan meneguknya cepat. Tenggorokannya terasa kering meskipun air telah mengalir ke dalamnya. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang mengerikan sedang menunggunya di ujung hari. Tapi Yanto masih belum sadar, bahwa malam nanti, hidupnya akan berubah selamanya. Malam mulai menyelimuti kota Surabaya, dan suara azan maghrib berkumandang, menandakan saat berbuka puasa. Di sebuah restoran mahal di pinggir kota, Yanto duduk sendiri di sebuah meja VIP, ditemani sepiring besar sate kambing, nasi goreng spesial, dan segelas jus alpukat yang kental. Di hadapannya, amplop berisi uang suap yang baru dia terima siang tadi masih tergeletak di meja, seperti trofi kemenangan. Dengan rakus, dia melahap sate satu persatu, mengunyah daging yang masih panas tanpa peduli rasa terbakar di lidahnya. Baginya, malam ini adalah perayaan. Uang haram telah membawanya ke tempat mewah ini, dan dia merasa seperti raja di antara orang-orang biasa. Namun, di tengah kenikmatan itu, sesuatu mulai terasa aneh. Lidahnya tiba-tiba terasa tebal, dan setiap kunyahan membuat rahangnya lebih berat. Tubuhnya mulai panas, seakan darahnya mengalir lebih cepat dari biasanya. Ia meraih gelas jusnya dan meneguknya dalam satu tarikan napas, tapi rasa hausnya tak juga hilang.
Keringat dingin mulai membasahi punggungnya, sementara suara-suara di restoran terdengar semakin jauh, seperti gema dari tempat yang tak nyata. Dadanya sesak, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa ada sesuatu yang menggerogoti dirinya dari dalam. Apakah ini efek makanan, ataukah ini peringatan dari sesuatu yang lebih besar? Dengan langkah gontai, Yanto meninggalkan restoran dan berjalan menuju mobilnya. Tapi sebelum dia sempat mencapai pintu, langkahnya terhenti. Di kaca mobil yang memantulkan bayangannya, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, hidungnya tampak lebih besar, lebih bulat dan kulitnya mulai tampak lebih kasar. Tangannya bergetar saat menyentuh wajahnya, merasakan perubahan yang tidak seharusnya terjadi. Napasnya memburu, dan jantungnya berdetak tak karuan. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi pada tubuhnya, dan dia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Malam itu, setelah sampai di rumah, Yanto langsung merebahkan diri di tempat tidurnya. Tubuhnya terasa lelah, jauh lebih lelah dari biasanya. Kepalanya berdenyut, dadanya masih terasa berat, dan keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Dia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya sejak di restoran. Mungkin cuma kecapean, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, begitu matanya terpejam, mimpi buruk menyergapnya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di sebuah kandang penuh lumpur, dikelilingi oleh sosok-sosok gelap yang tertawa sinis. Ia ingin berteriak, tetapi hanya suara dengusan kasar yang keluar dari mulutnya. Mimpi itu terasa begitu nyata. Dia bisa merasakan udara yang lembab, bau busuk yang menusuk hidung, serta sensasi dingin dari lumpur yang menempel di kulitnya. Dengan panik, dia berusaha berdiri, tetapi tubuhnya terasa aneh, pendek, berat, dan kaku. Dia menoleh ke bawah dan terperanjat melihat kakinya berubah menjadi kaki babi yang tebal dan kotor. Tangan yang biasanya kuat menggenggam uang, kini hanya berupa kaki depan yang membulat. Ia menjerit sekuat tenaga, tetapi suara yang keluar bukanlah suara manusia, melainkan suara melenguh seperti babi yang ketakutan. Orang-orang di sekelilingnya hanya tertawa semakin keras, suara mereka bergema seperti iblis yang mengejeknya tanpa henti. Dengan napas tersengal, Yanto terbangun dari tidurnya. Dadanya naik turun, keringat membanjiri tubuhnya. Dia segera meraba wajahnya, memastikan bahwa semuanya masih normal. Namun, saat menoleh ke cermin di samping tempat tidurnya, tubuhnya membeku. Bayangan yang terlihat di cermin bukan lagi dirinya, melainkan sosok seekor babi dengan mata yang penuh ketakutan. Napasnya tercekat, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini adalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Yanto menjerit dan terhuyung mundur dari cermin, napasnya tersengal-sengal. Tidak, ini tidak mungkin. Gumamnya, berharap bahwa ini hanya efek dari kelelahan atau mungkin sekadar ilusi akibat kurang tidur. Dengan tangan gemetar, dia kembali mengusap wajahnya, merasakan kulitnya sendiri, namun yang dia rasakan bukan lagi kulit manusia. Tekstur kasar dan sedikit berbulu menyentuh ujung jarinya. Jantungnya berdegup kencang, hampir meledak karena ketakutan. Dia mencoba berdiri, tetapi keseimbangannya hilang. Kakinya, yang seharusnya kokoh, kini pendek dan tebal, seperti kaki babi. Dia terjatuh ke lantai dengan suara gedebuk keras, tubuhnya kini terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Dalam kepanikan, Yanto merangkak menuju kamar mandi, berharap air dingin bisa membangunkannya dari mimpi buruk ini. Namun, saat ia menyalakan lampu kamar mandi dan melihat dirinya di cermin besar, harapannya hancur berkeping-keping. Wajah yang menatap balik bukan lagi seorang pria berumur 40-an dengan seragam polisi, melainkan seekor babi dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Hidungnya telah berubah menjadi moncong lebar, telinganya melebar ke samping, dan tubuhnya semakin membulat. Jeritan tertahan keluar dari mulutnya, tetapi suara yang keluar bukan lagi suara manusia. Suara itu berat, kasar, dan menggelegak, dengusan khas seekor babi. Air mata mulai menggenang di matanya, bercampur dengan keringat yang mengalir deras di tubuhnya. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya, tetapi tak ada jawaban. Dia ingin berteriak meminta tolong, tetapi siapa yang akan percaya bahwa seekor babi bisa berbicara? Di luar, suara azan subuh mulai berkumandang, menandakan awal hari yang baru bagi orang-orang di luar sana. Namun bagi Yanto, ini adalah awal dari neraka pribadinya, terjebak dalam tubuh seekor babi, tanpa tahu apakah dia bisa kembali menjadi manusia atau tidak. Pagi menjelang, sinar matahari mulai menembus celah jendela kamar Yanto, menyinari tubuhnya yang kini tak lagi manusia. Jantungnya masih berdegup kencang, pikirannya berkecamuk dalam kepanikan. Dia harus mencari cara untuk keluar dari mimpi buruk ini. Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara ketukan di pintu rumahnya. "Pak Yanto, ayo, kita berangkat ke kantor." Suara Anton terdengar dari luar. Yanto terperanjat, bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan keadaannya. Dia mencoba berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah dengusan babi yang kasar. Dengan tubuh menggigil, dia mundur perlahan, berharap Anton akan pergi. Namun,
Setelah beberapa saat, suara ketukan berubah menjadi ketukan keras. "Pak Yanto, ada apa di dalam?" Ketakutan semakin menyelimuti Yanto. Dia tahu jika Anton membuka pintu, segalanya akan berakhir. Sebagai polisi, pasti Anton akan panik dan melaporkannya. Dengan cepat, Yanto mencari tempat bersembunyi. Ia menyeret tubuhnya yang berat ke bawah tempat tidur, menahan napas saat Anton akhirnya membuka pintu dengan kunci cadangan. Anton masuk ke dalam, wajahnya tampak kebingungan melihat ruang tamu yang berantakan dan kamar Yanto yang kosong. "Pak Yanto," panggilnya lagi. Dari bawah ranjang, Yanto melihat kaki Anton bergerak perlahan mendekati kamar mandi. Keringat dingin membasahi tubuh Yanto. Jika Anton menemukannya dalam wujud seperti ini, apa yang akan terjadi padanya? Beberapa detik terasa seperti selamanya. Anton akhirnya keluar dari kamar setelah tidak menemukan siapapun. Aneh, padahal kunci pintunya masih ada di dalam, gumamnya. Dengan hati-hati, Yanto mengintip dari bawah ranjang, memastikan Anton benar-benar pergi. Saat suara langkah kaki Anton menjauh, Yanto akhirnya bisa bernapas lega. Namun, ia sadar ini baru permulaan. Dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Cepat atau lambat, dunia akan tahu bahwa seorang polisi rakus kini telah berubah menjadi seekor babi, dan dia tidak tahu bagaimana cara kembali menjadi manusia. Setelah memastikan Anton benar-benar pergi, Yanto menyeret tubuhnya yang berat keluar dari bawah tempat tidur. Nafasnya masih tersengal, otaknya berusaha keras mencari jalan keluar. Dia tidak bisa tinggal di rumah selamanya. Namun, kemana dia harus pergi? Dia adalah seorang polisi yang dikenal di lingkungannya, tapi sekarang, siapa yang akan mengenalinya dalam bentuk seperti ini? Perutnya mulai berbunyi kelaparan, dan rasa haus menyerangnya tanpa ampun. Dengan susah payah, dia berjalan ke dapur, berusaha membuka kulkas dengan kaki depannya yang kini pendek dan tebal. Namun, begitu melihat pantulan dirinya di pintu kulkas yang mengkilap, ia kembali merasakan gelombang keputusasaan yang menyesakan. Tiba-tiba, suara ponselnya berdering di atas meja. Itu suara yang begitu familiar, namun kini terasa begitu jauh dari jangkauannya. Dengan segenap tenaga, dia mencoba meraih ponselnya dengan moncongnya, tapi gagal. Layar ponsel menyala, menampilkan nama atasannya, Komisaris Satrio. Yanto tahu, jika dia tidak segera datang ke kantor, kecurigaan akan muncul. Namun bagaimana caranya? Dia ingin menjerit, ingin berteriak, ingin menangis, tetapi semua yang keluar hanyalah dengusan babi yang menyedihkan. Perlahan, suara deringan berhenti, digantikan oleh notifikasi pesan. Dengan napas tertahan, ia menatap layar. "Yanto, segera ke kantor. Ada inspeksi mendadak. Jangan sampai terlambat." Jantung Yanto berdegup lebih cepat. Inspeksi, bagaimana mungkin dia bisa kembali ke kantor dalam keadaan seperti ini? Jika dia tidak datang, pasti akan ada polisi yang mencarinya lagi, dan kali ini, mereka mungkin akan memaksa masuk ke rumahnya. Tapi jika dia keluar, apa yang akan terjadi jika orang-orang melihatnya? Tidak ada jalan keluar yang aman. Dia terjebak dalam tubuh ini, terperangkap dalam dunianya sendiri, dan waktu terus berjalan. Apa yang harus dia lakukan? Apakah ini hukuman yang nyata atas kerakusannya selama ini? Ketakutan menguasai Yanto. Jika dia tetap bersembunyi di rumah, cepat atau lambat rekan-rekannya akan datang mencarinya. Namun, jika dia keluar, bagaimana mungkin seekor babi bisa berjalan di jalanan tanpa menarik perhatian? Namun, rasa lapar dan haus semakin menyiksanya. Dia tahu dia harus bertindak sebelum tubuhnya benar-benar melemah. Dengan nekat, dia mendorong pintu belakang rumahnya, keluar ke gang kecil yang sepi. Langkah-langkahnya terlatih, tubuhnya terasa berat dan asing. Dia harus menemukan cara untuk mencapai kantor tanpa terlihat. Dengan susah payah, Yanto menyelinap melewati lorong-lorong sempit di sekitar rumahnya, berharap tidak ada yang memperhatikan. Namun, saat ia sampai di jalan utama, nasib buruk menimpanya. Seorang tukang sayur yang sedang mendorong gerobak melihatnya dan langsung berteriak, "Astagfirullah! Ada babi!" Teriakan itu memicu kepanikan. Orang-orang mulai berdatangan, melihat sosoknya dengan tatapan heran dan jijik. Beberapa orang mengambil batu, siap mengusirnya. Yanto ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa dia bukanlah babi biasa, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah dengusan dan lenguhan panik. Dengan hati berdebar, dia berlari sekuat tenaga, menerobos keramaian. Teriakan dan sumpah serapah mengikutinya, beberapa orang bahkan mencoba mengejarnya. Jalanan yang dulu ia kenal kini menjadi arena berburu, dan ia adalah mangsanya. Napasnya tersengal, tubuhnya yang berat hampir tak mampu lagi berlari. Namun, dengan sisa tenaga, ia menerobos ke dalam sebuah gang sempit, bersembunyi di balik tumpukan karung beras di dekat warung kosong. Detak jantungnya berdentam keras di telinganya, tubuhnya bergetar hebat. Dia telah menjadi buronan di kota yang dulu ia kuasai. Di tempat persembunyiannya, Yanto mencoba mengatur napas, pikirannya kacau. Selama ini, dia yang memburu para penjahat, menangkap mereka yang dianggap ancaman bagi masyarakat. Sekarang, dia yang diburu.
Dia ingin menangis, tapi air matanya tidak bisa mengubah kenyataan. Perlahan, suara keramaian mulai mereda, orang-orang kembali ke aktivitas mereka. Namun, Yanto tahu satu hal, dia tidak bisa kembali ke rumah. Dia harus menemukan cara untuk masuk ke kantor polisi, bukan untuk bekerja, tapi untuk mencari jawaban. Bagaimana bisa dia berubah menjadi seperti ini? Dan yang lebih penting, apakah ada cara untuk kembali menjadi manusia? Setelah beberapa jam bersembunyi di gang sempit, Yanto akhirnya memberanikan diri keluar saat suasana mulai sepi. Dengan tubuh yang masih gemetar, ia menyusuri jalan belakang menuju kantor polisi. Ini adalah tempat yang dulu ia kuasai, tempat di mana ia berdiri tegap sebagai penegak hukum. Kini, ia hanya seekor babi yang harus menyelinap masuk seperti maling. Ia tahu setiap sudut kantor itu, tahu celah-celah yang bisa ia gunakan untuk masuk tanpa terlihat. Namun, semua itu menjadi sulit ketika tubuhnya tak lagi manusia. Dengan susah payah, ia menyeret tubuh beratnya ke dekat pagar belakang kantor, bersembunyi di balik tumpukan sampah, mengatur napas sebelum mengambil langkah selanjutnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dua polisi sedang berbincang sambil merokok di dekat gerbang belakang. "Gila, si Yanto nggak ada kabar sama sekali sejak tadi pagi," kata salah satu dari mereka. "Padahal ada inspeksi besar hari ini." Komisaris Satrio marah besar. Yanto menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Jangan-jangan dia kabur. Dia kan yang paling sering ngurusin duit tambahan di kantor, tambah yang lain dengan suara pelan, seakan membicarakan rahasia besar. Yanto tercekat. Jadi, rekan-rekannya mencurigainya. Apakah mereka menganggapnya melarikan diri karena takut ketahuan? Dia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa dia ada di sini, tetapi apa gunanya? Tidak ada yang akan percaya bahwa babi ini adalah Yanto. Dengan hati-hati, Yanto bergerak ke sisi kantor, mencari celah untuk masuk. Matanya tertuju pada jendela kecil di bagian belakang, tempat penyimpanan barang bukti. Dulu, ia sering masuk ke ruangan itu untuk memeriksa barang sitaan, terkadang mengambil sedikit untuk dirinya sendiri. Dengan susah payah, ia meloncat dan berhasil masuk, meskipun tubuhnya terjatuh dengan suara berdebum di lantai. Ruangan itu gelap dan berdebu, namun yang paling mencengangkan adalah sesuatu yang ia lihat di sudut ruangan, sebuah cermin besar yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi barang bukti. Dengan gemetar, ia mendekat dan melihat bayangannya. Wajah babi itu masih ada di sana, tetapi kali ini ia melihat sesuatu yang lebih dalam, matanya sendiri, penuh dengan ketakutan, penuh dengan dosa. Air mata menggenang di matanya. Ini bukan sekadar hukuman biasa. Ini adalah pembalasan atas keserakahannya, atas uang haram yang ia makan tanpa peduli dari mana asalnya. Ia telah menjadi simbol dari kerakusan itu sendiri. Namun, pertanyaan terbesar kini menghantuinya, apakah ia akan selamanya terperangkap dalam tubuh ini? Ataukah ada jalan untuk menebus semua kesalahannya dan kembali menjadi manusia? Yanto tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, waktu semakin menipis, dan jika ia tidak menemukan cara untuk bertahan, mungkin dunia ini akan segera melupakannya, bukan sebagai polisi. Bukan sebagai manusia, tetapi sebagai seekor babi yang hilang tanpa jejak. Yanto masih terdiam di ruangan penyimpanan barang bukti, menatap bayangannya yang kini bukan lagi manusia. Pikirannya dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Namun, sebelum ia bisa mencerna semuanya, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ia panik, mencari tempat bersembunyi. Pintu ruangan terbuka perlahan, dan seorang pria melangkah masuk, Komisaris Satrio. Yanto mengenal pria itu sebagai sosok yang keras, namun selama ini ia juga tahu bahwa bosnya tidak bersih. Mata Satrio menyapu ruangan sejenak, lalu mendekati sebuah kotak berisi uang sitaan. Dengan cekatan, ia membuka kotak itu dan mulai mengambil beberapa ikat uang, menyelipkannya ke dalam jasnya. Yanto membelalak. Jadi bukan hanya dia yang rakus, bahkan Komisaris Satrio pun melakukan hal yang sama. Amarah berkecamuk di dadanya. Selama ini, ia yang selalu diperalat, disuruh mengurus uang tambahan, dari hasil tilang dan kasus-kasus yang bisa dinegosiasikan. Kini, dalam wujud seekor babi, ia menyaksikan kenyataan yang selama ini ia abaikan. Namun, sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, pintu ruangan kembali terbuka. Anton dan beberapa polisi lainnya masuk dengan wajah tegang. "Pak, kami dapat laporan dari inspektorat, ada penyelidikan atas kasus dugaan penggelapan dana di kantor ini," kata Anton. Satrio tersentak, wajahnya pucat. "Kalian gila, apa maksud kalian?" Tiba-tiba, Anton menodongkan pistol ke arah Satrio. "Kami hanya menjalankan perintah, Pak. Semua bukti mengarah pada Anda. Uang yang Anda ambil itu akan jadi bukti terakhir." Yanto terpaku, hatinya berkecamuk. Ia seharusnya ada di antara mereka, mungkin ia juga akan dijebak seperti Satrio. Tapi sekarang, dalam wujud babi, ia hanya bisa menyaksikan kejatuhan orang-orang yang dulu ia percayai. Satrio mencoba beralasan, tetapi para polisi itu tidak peduli. Dalam sekejap, ia diborgol dan dibawa keluar.
Yanto hanya bisa melihat dari kejauhan, dadanya sesak. Semua ini adalah bagian dari skenario yang lebih besar, dan kini, ia hanya seekor babi yang terjebak di dalamnya. Yanto masih terpaku di sudut ruangan gelap itu, menyaksikan Komisaris Satrio digiring keluar dengan borgol di tangannya. Ini adalah ironi yang pahit. Jika saja dia masih manusia, mungkin nasibnya akan sama. Dia akan ikut terseret dalam pusaran pengkhianatan dan keserakahan yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Tapi sekarang, dia bukan lagi manusia, dia hanyalah seekor babi yang tak bisa melakukan apapun selain menyaksikan kehancuran dunianya sendiri. Napasnya berat, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan penyesalan yang sesungguhnya. Saat kantor mulai sepi, Yanto merangkak keluar dari tempat persembunyiannya. Ia berjalan perlahan menuju pintu belakang, tapi langkahnya terhenti saat melihat sesuatu yang familiar di meja barang bukti. Sebuah tumpukan amplop coklat berisi uang. Uang yang selama ini menjadi akar dari segala kehancuran yang ia alami. Dulu, ia akan mengambilnya tanpa berpikir panjang. Tapi sekarang, ia hanya menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Semua ini tidak ada artinya lagi. Harta yang ia kejar dengan rakus selama bertahun-tahun kini tak lagi bisa membelinya kembali menjadi manusia. Yanto berjalan keluar dari kantor polisi dengan langkah gontai. Jalanan masih sepi, hanya ada lampu jalanan yang berpendar temaram. Angin malam terasa menusuk kulitnya yang kini penuh bulu kasar. Ia merasa asing di dunia yang dulu ia kuasai. Selama ini, ia berpikir bahwa uang adalah segalanya. Ia menindas orang-orang kecil, menerima suap, memanfaatkan seragamnya untuk kepentingan pribadi. Tapi pada akhirnya, keserakahannya hanya membawa kehancuran. Ia kehilangan segalanya, harga dirinya, pekerjaannya, bahkan kemanusiaannya. Perlahan, Yanto berjalan, menuju masjid kecil di ujung jalan. Ia tidak tahu kenapa kakinya membawanya ke sana, tapi ada sesuatu yang menggerakkan hatinya. Dari dalam masjid, terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Suara itu terasa begitu menenangkan, namun juga menyakitkan. Ia ingin masuk, ingin berdoa, ingin memohon ampun. Tapi bagaimana, siapa yang akan menerima seekor babi di rumah Allah? Air mata mengalir di matanya, jatuh ke tanah yang dingin. Ia ingin menjerit, ingin meminta kesempatan kedua. Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan. Seperti ada sesuatu yang perlahan menarik beban berat yang selama ini menghimpitnya. Kakinya mulai berubah, bulu-bulu di tubuhnya mulai rontok. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, seakan ada sesuatu yang terlepas. Yanto terhuyung, jatuh ke tanah. Pandangannya kabur, tapi di antara kesadarannya yang memudar, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan. Saat fajar menyingsing, seorang marbot masjid menemukan seorang pria terbaring di depan pintu, dengan wajah penuh air mata dan tubuh yang gemetar. Pria itu adalah Yanto, kembali dalam wujud manusia. Namun, kini dia bukan lagi Yanto yang sama. Ia telah kehilangan segalanya, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari beban dosa yang selama ini menghantuinya. Dan saat ia membuka matanya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru, sebuah kesempatan kedua yang tidak akan ia sia-siakan.